Ini ngomong Ya, gitu. selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, bersyukur ya kita malam hari ini boleh berkumpul untuk boleh mendengarkan sharing yang akan dipimpin oleh leader kita, yaitu Ibu Liliana Kusuma dari Solo. Nah, dari sini mungkin kita bisa, kalau ada pertanyaan nanti di akhir eh, sharing yang disampaikan Ibu Lilia bisa ini ya, bisa di teman-teman simpan dulu, nanti pada akhirnya nanti kita akan bertanya atau mungkin ada testimoni atau ada sesuatu yang ingin diketahui bisa ditanyakan nanti. Ya, untuk Ibu Liliana Kusuma dari Solo, silahkan Bu. Ya, makasih. Oke, selamat malam, thank you Nitya. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Buas untuk kesempatan saya bisa sharing ya, lebih ke sharing yang saya alami gitu. Jadi Pak Buas waktu itu bikin semua kan kita dapat broadcast jadwal untuk sharing gitu. Saya bingung, wah saya kebagian juga ya sharing seperti itu. Dan waktu itu saya mikir saya mau sharing apa gitu. Kalau mengenai produk pasti Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Saya merasa masih banyak perlu belajar banyak gitu. Akhirnya mikir gitu, apa ya yang bisa saya sharingkan. Jadi flashback mengenai just the way I am gitu ya. Saya tuh apa sih gitu, sehingga saya sudah melalui perjalanan hidup sampai saya sekarang berusia 56 tahun gitu. Kira-kira apa sih yang membawa saya sampai usia seperti sekarang ini, dan saya merasa blessed gitu ya, merasa diberkati Tuhan, mempunyai sekarang lingkungan teman-teman di Atomi yang luar biasa gitu. Jadi akhirnya ketemulah Bapak Ibu, dream gitu, mimpi. Jadi kalau kita mau memulai segala sesuatunya tuh ternyata saya ulang. Jadi ini memang sesuatu yang flashback-nya agak jauh sekali gitu. Nah, makanya akhirnya saya ngomong sama Pak Bos, Pak, boleh nggak Pak? Nggak, oh boleh, boleh. Akhirnya saya milih dream, believe, do, and repeat. Sekali lagi Bapak Ibu, sharing saya ini sifatnya sharing ya, simple banget. Bukan sesuatu yang menggurui atau apa, atau bukan sesuatu yang apa ya, menyombongkan diri, bukan, atau mungkin jangan sampai nanti ada yang tersinggung juga, bukan seperti itu. Jadi kira-kira nanti kalau ada yang salah-salah boleh dibenarkan, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan gitu ya. Jadi saya just sharing, semoga ini bisa bermanfaat buat kita dan tentunya membuat saya tuh lebih bersyukur mengenai hidup saya, dan bersyukur lagi nanti saya bisa menjadi berkat juga buat yang lainnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, tidak lama-lama saya akan share ya. Jadi saya akan mulai dengan materi yang sudah saya persiapkan dibantu anak saya gitu. Oke. Ini nggak bisa loh. Pak, hostnya masih disable Pak. Perlu dipindahkan dulu hostnya. Mungkin perlu dipindahkan ke saya. Sudah sih. Sudah ya? Sudah. Masih nggak bisa. Host disable tuh Pak? Belum kok. Ya, belum. Tadi sudah kok. Tiba-tiba balik lagi dia. Dan bikin bingung loh Pak, saya ya gaptek nih. Oke, sudah. Oke. Oke. Yang dari awal. Oke, Bapak Ibu, di share sudah kelihatan ya. Jadi tema yang saya ambil dream, believe, do, repeat, dan ini juga yang kemarin Pak Buas kirim ke kita gitu. Jadi saya mulai dengan ini dream saya. Dream, believe, do, and repeat. Nah, jadi gini Bapak Ibu, saya ini 5 bersaudara. Almarhum orang tua saya tuh punya anak 5. Saya yang paling kecil gitu ya. Jadi berarti saya lahir tahun 65 waktu itu, dan saya tinggal di Semarang. Sampai karena satu dan lain hal, kami pindah ke kota kecil. Bukan kota ya, desa gitu. Desanya tuh kecamatan. Jadi kecamatan bisa dibayangkan kota yang kecil gitu, desa yang kecil. Tapi saya masuk kelas 2 SD. Jadi pertengahan kelas 2 SD saya pindah ke sana. Bisa dibayangkan dulu di kota Semarang termasuk kota besar, provinsi, pindah ke Bodong namanya. Kalau memang ada yang tahu ya, Bodong itu kecamatan, kalau kabupatennya Purwodadi. Dan itu kalau dari Semarang
kira 1 jam lah ya, 1 sampai 1,5 jam gitu. Nah, apa yang saya alami dengan kepindahan ini gitu, ternyata di desa tuh luar biasa Bapak Ibu. Saya bisa keindahan desanya tuh sangat luar biasa. Dari waktu itu saya bisa melihat kereta api yang itu masih pakai kayu. Setiap sore saya jadi kalau setiap sore habis mandi mami saya duduk di depan rumah, di depan pintu gitu, melihat kereta api lewat, kadang yang pakai mesin, kadang yang pakai kayu. Terus rumah saya itu belakangnya sungai. Sungainya tuh besar, jadi bukan sungai yang kecil, sungai yang besar, dan sungainya waktu itu juga masih sungai yang sehat ya, jadi airnya mengalir. Nah, saya itu senang banget lihat ikan kecil-kecil gitu. Jadi saya tuh sering kalau pintu pagar belakang dibuka, saya selalu di dekat sungai gitu. Lihat sungai, lihat apa? Ikan gitu, sampai mami saya tuh takut karena sungainya bukan sungai yang kecil, sungai yang besar gitu. Mami saya tuh ngomong jangan, karena saya nggak bisa renang kan. Jadi mami saya takut kalau saya tuh jatuh di sana. Nah, itulah perjalanan saya waktu kecil. Terus saya kan mulai sekolah di sana. Sekolahnya SD negeri Bapak Ibu. SD negeri bisa dibayangkan di desa itu rantainya aja ya tahun 72, 73 ya, itu tanahnya kan juga masih tanah yang apa misalnya belum rantai, belum ubin ya, masih tanah. Jadi kalau saya sekolah itu kelas 2 SD, saya tuh pakai sepatu dari rumah. Tapi kalau di sekolahan teman-temannya nggak ada yang pakai sepatu gitu. Jadi saya terpaksa juga lepas sepatu. Ya agak lucu juga gitu. Nah, terus waktu kalau pulang SD, kalau pulang sekolah saya ikut teman saya. Nggak dijemput sama mama papa saya ikut mereka. Dan ternyata lewat kampung-kampung dan rumah teman saya itu belakangnya ada empang. Mungkin empang itu kayak apa ya? Kalau boleh dikatakan kalau danau itu kan besar. Kalau empang itu ya air menggenang tapi bersih gitu loh. Ada sumber airnya. Nah, saya ikut mandi di sana. Jadi karena saya nggak bisa renang, nggak habis akal, nggak kehilangan habis akal juga. Pakai ember, embernya ditengkurepin. Saya kayak gitu ceplung-ceplung, teman-teman saya itu pinter renang-renang semua. Dan itu masa kecil saya yang sangat menyenangkan waktu di desa. Itu dari kelas 2, akhirnya inilah dimulai saatnya. Saya kelas 5. Kelas 5 SD itu sudah bisa ada pelajaran bahasa Indonesia. Dan waktu itu sudah mulai ditanya, cita-citanya apa kalau besar? Nah, itu Bapak Ibu. Saya waktu itu jawab cita-citanya, sebentar. Nih, kan ini gambarnya ya, kartun anak kecil itu, ditanya cita-citanya apa. Saya tuh juga nggak tahu, tapi itu tercatat sampai saat ini, saya masih ingat. Saya jawabannya apa? Pengen jadi pramugari. Nah, terus kenapa? Nah, itu ada terusannya Bapak Ibu. Kenapa pengen jadi pramugari? Karena bisa keliling dunia. Nah, ternyata pramugarinya itu hanya sebagai alat aja, loncatan aja. Cuma yang saya heran juga, saya juga waktu itu enggak pernah di desa ya, enggak pernah lihat pesawat, pramugari seperti apa juga enggak tahu. Cuma memang papa saya itu, walaupun kita di desa, langganan koran Bapak Ibu, Suara Merdeka. Jadi papa saya suka baca dan saya juga suka baca gitu. Mungkin ya dari situ terinspirasinya. Terus saya juga dilangganankan Bobo, majalah Bobo itu langganan sampai SMP, sampai saya malu papa saya pas saya nggak mau langganan itu sampai SMP. Mungkin inspirasi itu datangnya dari saya membaca. Jadi cita-citanya pengen jadi pramugari, yang kalau saya pikir nggak pernah tahu pramugari seperti apa, pesawat lihat aja ada boro-boro naik gitu kan. Jadi itu, tapi kenapa bisa seperti itu? Tapi ternyata larinya ke situ, pengen keliling dunia. Nah, sekarang kalau kita mau ulas ya, tadi kan berarti cita-cita itu, kalau kita cita-cita itu ternyata kalau kerennya sekarang kan dream. What is a dream? Dreammu apa? Gitu. Kalau anak-anak sekarang kan tidak ditanya cita-citanya. Kamu pengen jadi apa sih? What is your dream? Gitu. Nah, kalau kita mau lihat secara umum gitu ya, dream itu adalah ilustrasi dari buku yang ada di jiwa kita, yang menulis mengenai kita. Gitu. Jadi semestinya dream itu lahirnya dari mana? Dari jiwa kita, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain itu bukan dream. Mungkin impiannya orang lain yang kita ikut-ikutan. Misalnya, kamu pengen jadi apa? Dia ngomong pengen jadi artis, aku mau jadi artis. Tapi semestinya dalam hatinya belum tentu dia pengen jadi artis. Terus selanjutnya ada juga yang mengatakan, impian itu
adalah sesuatu yang memang kita inginkan, really want. Berarti benar-benar yang deep in dalam hati kita, keinginan yang sangat dalam, yang akan mengaktifkan kita dan membawa kita untuk menuju potensi kita yang ada. Itu semestinya definisi dream ya Bapak Ibu, tapi mungkin banyak lah ya. Cuma ini yang saya ambil dan ini merupakan cerminan dari saya gitu. Karena kenapa kok bisa mikirnya seperti itu? Saya juga nggak tahu gitu. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, mimpi itu tidak melihat orang. Oh itu orang kaya, orang miskin. Saya orang desa pun waktu itu pun bisa bermimpi gitu. Dan mimpinya kalau saya ngomong, kalau saya pikir kok ya saya tuh mimpinya luar biasa juga ya, bisa mikir pingin keliling dunia gitu loh. Apa yang mendasarin gitu kan? Jadi itulah, nah saya pasti mungkin Bapak Ibu juga bisa mereflect sendiri ya, dreamnya apa sih gitu. Saya ini juga mencari-cari, akhirnya karena gara-gara suruh Pak Buas seperti ini, mengulang lagi. Itu Bapak Ibu, ini mengenai dream. Terus ada lagi yang dikatakan, enggak ketutup. Every great dream begins with a dreamer. Setiap segala sesuatu impian yang besar itu dimulai dari seorang pemimpi. Jadi kadang kan kita juga tahu penemuan-penemuan itu ada karena orang bermimpi gitu. Mimpi bayangin waktu itu ada, kalau cerita yang zaman dulu ya Bapak Ibu, pesawat itu pun zaman Gatot Kaca gitu ya. Itu tuh juga sudah ada katakanlah baja terbang di langit. Itu kan satu impian, dan kadang impian itu memang sesuatu yang tidak masuk akal. Semestinya seperti itu kadang. Jadi every great dream itu dimulai dari a dreamer, impian gitu. Nah, dreamer sendiri itu dikatakan juga di sini, jangan biarkan atau dikatakan mimpi itu menghabiskan waktu seseorang. But for dreams, karena impian itu adalah realita kita yang sedang menunggu gitu loh. Jadi dengan impian itu sebenarnya ada sesuatu yang menunggu kita gitu, untuk diwujudkan. Karena dalam mimpian itu kita menanam benih untuk masa depan kita. Gitu. Jadi benar-benar impian itu kalau kita hidupin ya Bapak Ibu, dalam artian seperti tanaman yang dikatakan, kita sirami, kita rawat, pasti apa yang kita lakukan, langkah-langkah kita itu akan menuju ke situ gitu. Jadi contoh ya nanti akan saya katakan, saya lanjutin ya. Terus selanjutnya ya maksudnya gini, dream itu akan membawa langkah kita kemana, karena kita punya fondasi di dreamnya itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan ya, impian saya kepingin jadi keliling dunia. Apa yang akhirnya apa? Ada suatu dorongan di hati kita. Saya waktu itu, kalau saya pengen keliling dunia, apa yang harus saya lakukan? Berarti salah satu caranya itu saya harus bisa bahasa Inggris. Itu yang paling gampang, ya. Bahasa Inggris itu kan sesuatu yang umum sifatnya. Kita belajar di sekolah-sekolah bahasa Inggris itu pasti ada. Nah, waktu itu saya sudah senang Bapak Ibu. Bahasa Inggris itu senang. Kakak saya itu kan di Semarang, sekolah di Semarang. Jadi kalau pulang itu sering bawa kaset zaman dulu kaset ya, kaset barat, dan di dalam kasetnya itu kan ada teksnya. Saya berusaha untuk menerjemahkan pakai kamus, dan kakak saya tuh memang termasuk pintar gitu ya. Jadi saya selalu tanya, Cik ini benar nggak Cik terjemahannya gini-gini. Jadi pada saat saya membaca, saya menyanyikan lagu itu, saya tuh tahu arti dari lagu itu paling enggak. Dan waktu SD itu saya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Woman in Love-nya Barbra Streisand ya. Woman in Love itu saya tuh hafal Bapak Ibu. Lagu itu dari saya kelas berapa itu? Kelas 5 SD. Saya masih SD. Lagu itu tuh saya bisa hafal, dan saya berusaha untuk mengerti maksud dari lagu itu gitu ya. Nah, terus SMP. Waktu masuk SMP, saya SMP-nya di Purwodadi. Purwodadi itu lebih besar daripada Godong, karena itu kabupaten. Nah, di sana SMP sudah ada bahasa Inggris. Kebetulan guru bahasa Inggris saya senang banget, pinter. Lafalnya bagus, orangnya lucu, dan membuat kita tuh senang belajar bahasa Inggris. Dan yang lucunya lagi, dia itu ngomong, kalau mungkin Bapak Ibu tahu, pasti tahulah ya lagu ini, My Pony is over the ocean gitu ya. Dia tuh bilang lagu itu yang nyiptain dia, dan saya tuh percaya.
saya itu percaya banget, guruku pinter banget ya, bisa nyiptain lagu My Pony gitu kan. Waktu itu kan lagunya juga saya dengar enak gitu-gitu. Jadi itu yang apa ya, suasana itu yang membuat saya lebih menyenangi lagi bahasa Inggris. Tapi kenapa saya suka bahasa Inggris? Karena ya tadi, dari dream saya ingin keliling dunia, seperti itu. Nah, setelah itu saya SMA, tetap senang pelajaran bahasa Inggris. Dan akhirnya saya kuliah, Bapak Ibu. Kuliah pun tuh saya, ya puji Tuhan ya, saya bisa kuliah tuh ambil 2. Yang satu di Untak Akaba, saya ambil bahasa Inggris. Saya semester 3, saya ambil lagi bahasa Perancis di IKIP negeri gitu. Saking senangnya bahasa. Jadi ternyata bahasa Inggris dan Perancis itu sebenarnya nggak beda-beda gitu ya. Contoh tulisannya sama, apa ya, direction gitu ya. Tapi kalau bahasa Perancis itu ada ong-nya, direction gitu. Jadi yang lucu lagi, dosen saya kan juga lucu-lucu kalau yang karena tahu bahasa Perancis itu enggak gampang. Jadi dosennya tuh berusaha menciptakan suasana sekolah yang suasana kuliah yang happy gitu ya. Jadi kadang mungkin ada selingan aja ya, lemusong lemuye gitu. Itu memang dengarnya seperti itu, tapi ternyata artinya apa? Teloku gosong, telomu piye gitu kan. Padong keskuse. Itu sebenarnya memang logat Perancis Bapak Ibu. Mah gedong akeh tikuse gitu. Jadi kita tuh belajar senang gitu. Ya itulah ya ceritanya. Saya sampai ambil kuliahnya pun bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, waktu itu kerja Bapak Ibu. Nah, kenapa impian saya yang jadi pramugari itu hilang? Enggak ketangkep lagi. Enggak tahu dengan berjalannya waktu, karena ternyata kan memang sebenarnya impiannya kepengen keliling dunia, bukan pramugarinya. Jadi impian itu hilang, impian ini masih tetap Bapak Ibu. Makanya kenapa saya waktu itu sekolah bahasa tuh pengennya nanti kerja di Jakarta. Kerja di kedutaan, atau satu saat saya pengen sekolah lagi di luar negeri, atau saya tuh sebenarnya kepengen hidupnya di luar negeri waktu itu. Tapi ya itu, karena pacaran dari SMA, akhirnya saya pacaran 8 tahun lah ya, akhirnya saya harus nikah. Dan suami saya ya orang Semarang gitu, jadi mau nggak mau ya dia nggak suka di Jakarta. Ya sudah, impian untuk bikin saya bisa hidup di luar negeri atau gimana tuh sudah, ya sudahlah, karena ada impian lagi. Jadi menurut saya impian tuh bisa kita ciptakan dan menyesuaikan kondisi gitu ya. Jadi impiannya apa? Ya membangun rumah tangga seperti itu. Nah, terus perjalanan saya kerja karena saya punya background sekolah bahasa, saya kerja di perusahaan tekstil punya orang Hong Kong. Bahasa Inggris saya kepake, tapi memang bahasa Mandarin saya nggak bisa. Tapi waktu itu karena orang Hong Kong kan juga bisa bahasa Inggris, jadi saya ngomongnya komunikasinya pakai bahasa Inggris. Tapi tidak lama akhirnya saya kerja di bank. Dan tahun 91 Maret saya mulai kerja di bank. Bank saya kerja pertama kali, saya ngomong aja tidak apa-apa, Bank Bali. Bank Bali itu bank devisa. Jadi kebetulan Bapak Ibu waktu itu saya mulai dari sekretaris, terus SR, terus nyambi, terus akhirnya merangkap juga jadi marketing, jadi tim leader, seperti itulah. Nah, kebetulan waktu tahun 90-an sekian itu, Solo tuh lagi booming. Booming karena furniture ya. Karena orang-orang bule-bule yang punya perusahaan di Jepara, itu lagi banyak demo, kenaikan upah atau apa gitu. Akhirnya mereka lari cari tempat yang lebih murah dan lebih gampang. Dan akhirnya pada lari ke Solo Bapak Ibu. Itu di daerah Serenan. Dan kebetulan waktu itu juga kan lagi falas ya, maksudnya dolar gitu. Jadi perusahaan bank-bank itu memang fokus transaksi dolarnya itu memang sangat menguntungkan di situ. Sehingga banyak eksportir yang kita maksudnya kita deketin, sehingga banyak juga nasabah eksportir ini kan berhubungan dengan orang bule-bule. Jadi kadang bulenya juga buka rekening. Jadi apa? Jadi kalau misalnya CS-nya nggak bisa ngomong, akhirnya pasti dia cari saya di lantai 2. Ci atau Bu, Kak, tolong dong dibantu gitu. Ya itulah seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan Bapak Ibu, saya tahun 2000 jadi PM di sana. Setelah saya kerja kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun saya jadi PM, pertama PM di Bank Bali. Nah, pada saat itu saya ikut training, ikut seminarnya James Bui. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu yang membawa lagi impian saya untuk
di refresh gitu. Waktu itu James Lee mengatakan, saya lupa judulnya apa, cuma dia mengatakan gini, kalau kamu punya keinginan itu harus ada di pikiranmu terus-menerus, bahkan kamu catat, dan ini mesti Bapak Ibu tahu ya, dicatat, ditempel, diucapkan berulang kali, dan biarkan orang lain juga tahu apa yang menjadi impianmu. Contohnya kalau misalnya kamu pengen beli sepatu, dia kasih contoh 1,2, waktu itu juga mahal kalau 1,2. Tapi itu pengen yang kamu inginkan. Kamu harus set, kamu mau capai berapa lama untuk dapat sepatu itu. Katakanlah 12 bulan. Oke, berarti setiap bulan kamu harus menabung 100.000. Nah, dalam perjalanan, apakah dream itu tercapai? Belum tentu. Tapi at least karena kita sudah menabung, kalau toh tidak tercapai, kita tuh pasti bisa dapat tabungan itu. Bisa yang ke-6, ke-7, daripada sama sekali kita tidak punya cita-cita pengen beli sepatu yang bagus atau menabung. Itu yang saya ingat Bapak Ibu. Dan tahu enggak Bapak Ibu, apa yang saya setelah pulang dari seminar itu, apa yang saya catat? Saya pengen ke Singapura. Tahun 2000-an waktu itu ya, enggak tahu kalau Bapak Ibu gimana, tapi buat saya rasanya pergi ke Singapura itu sesuatu yang luar biasa susahnya, gitu kan. Kalau sekarang aja saya lihat anak-anak tim di saya tuh bukan merendahkan ya, maksudnya CS aja bisa piknik ke Jepang kemana karena ke teknologi dan mereka bisa pinter sudah cari tiket murah, pergi sendiri. Kalau bayangan saya waktu tahun 2000 tuh nggak bisa. Jadi saya tuh sampai pengen banget rasanya ke Singapura. Nah kebetulan suami saya itu kerja di perusahaan besar, food factory ya, itu lumayan besar dan perusahaannya itu butuh mesin-mesin yang besar-besar gitu. Jadi banyak mau enggak mau penjual mesinnya tuh pasti kan mesin yang besar-besar tuh dari Eropa gitu. Jadi suami saya tuh sering ya bukan sering lah, beberapa kali diutus ke Belanda, ke Jerman, ke Inggris, ke China gitu tuh untuk lihat mesin gitu. Saya selalu ngomong, aku mau ikut. Saya tuh sampai aku kepengen ikut loh. Cuma kan nggak mungkin Bapak Ibu, karena pasti hanya 2 orang gitu-gitu kan. Jadi ya akhirnya ya sudah, cuma dalam impian. Tapi selalu kalau suami saya pulang saya tanya, di sana gimana? Saya pengen dengar ceritanya luar negeri itu seperti apa gitu. Dan selama saya kerja juga Bapak Ibu, sering kalau visit ke customer, namanya customer yang divisit itu pasti customer yang sudah sukses. Ya, dan kebetulan karena itu tadi banyak customer yang kaya-kaya pasti sudah sering ke luar negeri. Satu saat saya ke pabrik yang bikin ini karung-karung goni tapi dari plastik. Dan karung ini diekspor ke Eropa. Buat itu tanaman. Jadi kalau hasil kentang, panen apa ya wortel itu kantong itu sangat kuat gitu. Dan dia tuh pasang foto-foto Bapak Ibu. Foto-foto perusahaan-perusahaan yang dia kirimin plastik itu gitu. Dan itu waktu itu kebun anggur di Perancis. Dan saya selalu, Pak ini apa Pak? Oh ini gini Bu Lili, gini. Dan kalau dengar gitu tuh hati saya tuh rasanya seneng banget gitu ya. Ceritanya tuh seperti itu. Jadi kadang sampai kalau saya tahu misalnya customer saya ngomong mau pergi karena kan sering beli dolar, mau kemana Pak, Bu, mau berlibur Bu ke sini gitu, misalnya ke Belanda atau kemana gitu. Kalau saya udah tahu nih dia pulang kan misalnya pulang, oh aku udah pulang karena transaksi mulai jalan lagi, saya sampai baca buku Bapak Ibu, buku-buku mengenai negara yang mereka kunjungin supaya apa? Supaya saya nyambung. Nanti kalau ngomong sama beliau-beliaunya ini nyambung. Jadi waktu dia Belanda, oh anu ya Pak, tempat bikin sepatu klompennya tuh di mana. Saya tuh just imaging, just membayangkan aja seolah-olah saya tuh juga mengikuti mereka. Nah, memang nah ini karena apa Bapak Ibu? Karena dream saya yang membawa arah saya ke seperti itu gitu. Nah, dalam perjalanan terus akhirnya saya bekerja di pindah perusahaan. Saya 2 kali saya pindah di perusahaan di Bank Standard Chartered dan ke Commonwealth gitu. Nah, pada saat saya di Bank Standard Chartered itu tahun 2005 benar-benar saya bisa pergi ke Singapura. Itu karena saya piknik sendiri. Jadi saya dan suami dan anak saya 2 ya Bapak Ibu ke China, kok transitnya tuh bisa ke Singapura. Jadi saya ke Singapura tuh hanya transit di airport. Tapi buat saya, berarti aku sudah menginjak ke Singapura. Dan start dari situ Bapak Ibu, saya waktu kerja di Stanca tuh pas zaman karena bank asing itu jual fund. Fund itu kayak reksadana luar negeri. Jadi
fund manajernya itu dari Singapura. Dan biasanya mereka tuh jual fund in US dollar ya. Jadi dia jual fund-fundnya tuh biasanya misalnya nama fundnya misalnya aja Dragon Peacock. Dragon Peacock tuh satu reksadana itu punya China. Itu saham-sahamnya Shanghai, Hong Kong itu mereka kemas. Itu dijual. Nah, waktu itu dia itu juga jual Vietnam. Tahun 2007-2008 tuh Vietnam memang sudah mulai mulai berkembang gitu. Dia jual fundnya Vietnam, sehingga karena Standard Chartered tuh jual produknya mereka, akhirnya ya BM-BM-nya ini diajak datang ke sana meninjau supaya nanti kita tuh bisa ngomong ke customer kalau misalnya fundnya benar nggak toh di Vietnam seperti ini. Jadi kita tuh diundang yang bayarin fund manager gitu, tapi pakai nama perusahaan seperti itu. Dan kalau kita meeting misalnya karena ya itu beruntungnya kerja di bank asing, meeting itu di Singapura karena nih kalau Standard Chartered itu kan pusatnya London gitu ya. Dan waktu itu ada global conference gitu. Kalau yang di Atomi kan juga ada ya. Global conference itu diadakan waktu itu yang pernah saya ikut di Singapura itu seluruh cabang Standard Chartered di dunia kumpul di sana. Itu ada lomba triathlon. Triathlon itu kalau Bapak Ibu tahu di lomba olahraga, kita berenang, naik sepeda, dan lari. Itu yang dijadiin moto mereka, karena di renang tuh ada motonya masing-masing lah ya. Jadi renang, lah, bersepeda, lari itu ada motonya, dijadiin moto waktu itu di Standard Chartered. Itu pertama, dan yang kedua tahun berikutnya tuh di Korea. Itu juga ada seperti itu. Terus ada global conference-nya, CEO internasionalnya ngomong di situ. Dan mulai dari situ Bapak Ibu, saya merasakan ternyata apa yang saya yakinin saya di impian saya itu ternyata saya bisa gitu ya. Dan ini kalau saya sekali lagi ya Bapak Ibu yang tadi saya katakan, bukan maksud saya untuk menyombongkan diri atau apa enggak. Tapi kalau ini saya ambil dari gambar bendera ada 28-7 world flags gitu. Saya memang belum seberapa. Dalam artian masih banyak negara ratusan yang belum saya kunjungi. Tapi as long as saya bekerja gitu, saya sudah mengunjungi kurang lebih 35 negara. Ya, di Asia, ada yang di Eropa, seperti itu. Dan itu juga karena saya salah satunya dari kantor atau kadang saya piknik dengan keluarga seperti itu. Jadi bukan dari uang saya sendiri enggak. Karena kalau kita kerja di bank itu kan kadang ada reward seperti itu ya. Jadi berhasil ini kita bisa dapat ini. Nah, puji Tuhan dengan tim bukan saya sendiri, maksudnya saya bisa melalui itu dan luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya misalnya pergi ke satu negara gitu rasanya bersyukur banget. Jadi itu sebenarnya dream yang membawa saya ke situ gitu ya. Jadi masih banyak negara yang belum dikunjungi, tapi paling enggak saya bersyukur saya pernah mengunjungi beberapa negara, ya itu tadi salah satunya Prancis, karena saya kan belajar bahasa Prancis waktu itu. Kalau dosen saya cerita Menara Eiffel, Champs-Élysées, kalau belanja di mana, saya sudah berterima kasih pernah ke sana gitu. Jadi ini toh yang selama ini saya baca di buku pelajaran saya, ternyata tuh sudah saya lihat gitu, ada di sana. Ya memang luar biasa lah ya, karena kalau di luar negeri itu kan memang bangunannya ya Bapak Ibu yang sudah pergi ke sana semua kan pasti juga tahu seperti itu. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu, saya mengakhiri masa kerja saya di tahun 2020 kemarin. Jadi saya harus pensiun gitu. Ini foto-foto saya. Dan Bapak Ibu, dreams ini ternyata tidak pernah berhenti. Ya, jadi dreams itu keliling dunia yang dipengini. Terus waktu saya mau masuk masa pensiun, saya juga punya dream juga. Dream saya apa? Karena saya tahu saya kerja di bank. Saya terakhir kerja di Bank Permata. Ya, Bank Permata itu masuk 4 besar, maksudnya Bank Buku 4. Bank Buku 4 itu dengan modal yang triliun gitu ya. Jadi maksudnya, dan memang kita melayani kredit, melayani funding, melayani ya banyak hal, ya perbankan lah ya secara keseluruhan. Dan memang bank-bank yang masuk buku 4 itu BCA, BRI, bank-bank BRI, itu memang bank-bank yang masuk buku 4. Sekarang, ya itulah ya, jadi dream saya sebelum saya mengakhiri masa kerja saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, dream saya apa? Saya bisa mengakhiri masa kerja saya dengan
aman, mulus gitu. Karena Bapak Ibu kita tahu kalau di bank namanya sudah fraud, itu dari bawah sampai atasan saya pun bisa kena, walaupun itu yang melakukan bukan saya gitu. Tapi karena itu tim saya, pasti surat cinta itu juga akan jatuh ke saya. Dan tahu sendiri kalau sudah surat cinta itu keluar, ya berarti raport kita kan nggak bagus gitu. Apa yang sudah kita bangun, paling nggak saya kerja di bank itu 29 tahun ya, karena saya pernah hampir 30 tahun lah kurang lebih. Kalau gara-gara di ending saya kerja terjadi seperti itu, ya berarti ada sesuatu yang salah gitu. Sayang masa yang lalu kita. Jadi dream saya waktu itu, yaitu tadi Bapak Ibu, bisa menyelesaikan masa pensiun saya dengan baik dan tetap berkarya sampai saya akhir bekerja. Dan ya puji Tuhan memang pasti akhir-akhir endingnya masih bisa masih bisa berprestasi. Saya dapat lagi reward ke Korea waktu itu. Tapi karena COVID akhirnya nggak jadi pergi, tapi dikembalikan dalam bentuk uang. Gitu. Jadi dream, sekali lagi ya Bapak Ibu, dream itu bisa, dream kalau saya ngomong dream awal saya yaitu tadi. Tapi ternyata dalam perjalanan, dream itu memang menyesuaikan waktu dan kita bisa set. Kita bisa percayain lagi, belief-nya apa. Kita lakukan dan kita bisa ulang-ulang dream itu. Nah, terus ini Bapak Ibu, if you have a heartbeat, kalau masih punya nih detak jantung, there is still time for you to dream. Jadi namanya dream nggak pernah berhenti. Dari kita kecil sampai tua pun, sampai kalau kita yang sakit atau ya pastinya ya kita akan ke sana gitu, pasti punya impiannya apa? Bisa misalnya meninggalkan keluarga dengan tenang, bisa masuk surga, seperti itu kan. Jadi ini benar-benar yang inspiring suksesnya itu. If you have a heartbeat, there is still for you to dream. Nih, terus ada lagi Bapak Ibu. Nah, you are never too old to set another goal or a dream, a new dream. Jadi tidak ada istilah tua untuk kita untuk nge-set goal atau impian kita ke impian yang baru. Jadi jangan pernah merasa tua, aku tua, mah apa lagi gitu. Dream itu nggak harus yang besar-besar Bapak Ibu. Sorry ya, bukan mengajari juga ya, tapi ini yang saya alami. Dream itu dari hal-hal yang kecil pun membuat kita semangat, tadi yang dikatakan kan, mengaktifkan kita dan membuat kita itu potensi kita yang ada itu bisa kita tingkatkan lagi. Nah, itu dari C.S. Lewis gitu ya. Ini you are never too old to set another goal or a dream to a new dream. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sendiri, setelah saya pensiun mau apa gitu. Jadi waktu itu dreamnya banyak Bapak Ibu sebelum pensiun, sebelum COVID maksudnya. Pengen ini, pengen itu gitu ya. Jadi waktu itu udah ada penawaran seperti ini, seperti itu. Tapi karena COVID kita tahulah bisnis seperti apa. Terus juga apa yang kita set, kalau saya mau bisnis sendiri, saya juga mikir modalnya bisa berubah semua karena sudah berubah cara jualannya, nggak seperti kalau kita aman-aman tanpa COVID. Nah, sekarang my hope, my dreams untuk 2021 dan masa depan. Apa terus gara-gara seperti ini saya nggak punya mimpi? Enggak, saya tetap mau punya mimpi. Karena saya tetap mau survive. Kayak saya masih punya orang-orang yang kayak saya kasih. Dan saya ngomong, saya masih bisa gitu ya, lakuin apa yang harus saya harapkan dan saya dreamkan. Nah, ini Bapak Ibu. Dream saya apa? Ya family time. Ya, me time dan family time. Saya nikah sudah 30 tahun gitu. Dan selama ini tahu ya Bapak Ibu, kerja di bank itu nggak tahu ya, saya nih ya, jam 7:30 saya harus sudah di kantor. Karena saya kerja di bank yang di bank asing pun kan juga seperti itu. Detail banget. Terakhir pun saya kerja di Bank Permata pun, saya sebagai area di sana, walaupun saya tidak ngelit langsung, tapi is better kalau saya tuh memang hadir di tim saya gitu. Jadi kadang saya tuh pindah-pindah tempat karena saya di wilayah Solo ada 5 cabang dan ada di daerah Klaten gitu. Jadi saya usahakan saya hadir di tim saya 7:30 Bapak Ibu. Itu ada morning briefing, ada sharing, ada motivasi di sana. Nah, waktu pulang rata-rata saya tuh sampai di rumah jam 7. Itu udah paling asik. Jadi saya karena tinggal berdua sama suami, anak-anak saya tuh dari SMA udah nggak di Solo ya. Jadi udah di Semarang, terus mereka kuliah di luar gitu-gitu. Jadi saya hanya dari anak-anak tahun 2000 berapa itu sudah sama suami saya saja. Jadi pulang, kalau udah pulang ya waktunya tuh sampai rumah, sometimes saya masih kerja. Saya masih bawa laptop di kantor. Karena saya kalau saya mau pulang jam 7,
supaya saya nggak kemana, saya kerja di kantor gitu. Jadi saya udah mulai set email besok tinggal set gitu. Jadi saatnya saya punya impian gitu tadi, love life, cintailah hidup, family time saya, terutama dengan suami saya, karena ini anak saya yang besar tinggal di Batam. Anaknya udah 2 nih, cucu saya 2, anak saya yang kecil di Jakarta. Jadi kalau boleh dikata saya hanya dengan suami saya di Solo. Me time saya apa Bapak Ibu? Saya tuh suka baca, saya suka mendengarkan musik, saya suka traveling gitu kan. Jadi itulah dream saya untuk yang seperti ini. Nah, apalagi gitu. Dreamnya apa? Yaitu always travel as a couple. Karena sama anak-anak juga susah. Yang satu udah punya keluarga, punya anak, mereka punya kesibukan sendiri. Yang kecil juga udah kerja, ya tinggallah sama suami saya. Saya selalu ngomong sama suami saya, Pi, di masa pensiun ini suami saya juga udah pensiun, kita harus sehat. Nah, makanya minum vitaminnya Atomi, gitu ya. Atominya ke bawah gitu. Jadi tetap kepengennya travel as a couple. Travelnya kemana Bapak Ibu? Saya masih punya impian gitu ya. Kepengen ke Bali. Saya nggak tahu, senang banget ke Bali. Tapi ke Balinya itu pengennya off-road, naik mobil aja, sekuatnya. Suami saya suka setir gitu. Tapi juga usia udah hampir 60 ya, mungkin sudah tidak kayak dulu lagi. Jadi punya cita-cita, ya udah nanti berhenti di mana, nginep, nanti sampai. Nah, kalau dulu ke Bali itu pasti keburu-buru. 3 hari cepet-cepet pulang karena kerja. Nah, saya pengen tinggal di Bali agak lama gitu. Tapi kan ini juga COVID, tapi itu masih dalam cita-cita gitu ya. Terus saya masih kepengen lagi ke Jepang. Sekali lagi tanpa sombong, saya ke Jepang itu 2 kali karena kantor gitu ya. Dan waktu itu boleh ngajak pasangan, tapi suami saya nggak bisa ikut terus karena dia juga kerja. Saya kepengen pergi berdua, tapi yang ini pergi sendiri, nggak usah pakai tour gitu. Sampai saya ngomong sama anak saya yang kecil, kan belum married, Non, kamu kalau nanti honeymoon-nya ke Bali aja, mami papi ikut. Kamu pulang, mami papi tetap stay di sana. Karena pengennya itu jalan-jalan, santai-santai aja gitu. Ternyata kalau kita bisa ngitung juga enggak mahal Bapak Ibu, karena banyak anak kantor tuh yang sudah sering pergi sendiri. Tinggal di mana, hotelnya seperti apa. Saya sampai dikasih list, minta listnya. Tuh, jadi kepengen ke Jepang tapi dengan suami saya dan enggak usah pakai tour, kita jalan sendiri. Sama satu lagi ke Israel. Saya sudah ke Israel tahun 2019 yang lalu. Memang benar-benar Bapak Ibu, rasanya itu ada sesuatu. 12 hari di sana tuh enggak cukup. Karena ternyata setelah pulang tuh masih banyak hal-hal yang atau tempat-tempat yang kita belum tuju gitu. Jadi rasanya tuh masih kepengen gitu. Ini kerinduan ya Bapak Ibu, karena kita juga tahu COVID. Pokoknya nih yang begitu bisa pergi, pengennya yang ke sini. Soal nanti bisa yang kemana lagi itu terserah. Ini kan short term-nya. Jadi impiannya tetap ada Bapak Ibu. Terus, nah yang ini di Atomi ya. Thank you buat Bu Iwit yang sudah mengingatkan saya untuk bertobat masuk balik lagi ke Atomi. Karena saya 2018 ikut di Atomi, tidak aktif, yaitu tadi kemarin yang sharingnya sama Pak Sandi, David Sandi, karena sibuk dan mikirnya ya belum tahu seperti apa Atomi. Kalau boleh flashback, semestinya waktu itu pasti bisa lebih. Tapi live itu nggak boleh backward, tapi harus ke forward gitu, ke depan. Tapi tetap harus memperhatikan apa yang sudah kita alami. Jadi kalau kemarin saya sempat ngomong Pak Buas ngomong, ya udah Cik, masuk ke live skenario. Masih terlalu, buat saya belum berani Pak Buas, terlalu bikin live skenario seperti apa. Tapi yang saya harapkan, yang saya impikan gitu ya, saya sampai dengan pengennya nih setiap minggu bisa bonusan. Kalau sekarang saya sebulan sekali, kemarin sebulan setengah gitu ya, sudah bonusan. Tapi masih panjang anunya. Pengennya nih dalam sampai Desember nanti, seminggu sekali. Jadi at least kalau sebulan ada 4, bisa 4 kali. Kalau ada 5, bisa 5 kali. Nah, kalau pastinya juga pengen lebih lagi ya ke Sales Master, itu pengennya sih mungkin tahun depan pertengahan. Itu yang, nah kalau seperti ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di judul, dream saya seperti itu di Atomi. Belief-nya apa? Belief-nya saya bisa. Karena apa? Karena ada leader saya, ada Bapak Ibu yang di sini, yang selama ini bisa sharing, mensupport saya di lingkungan yang benar gitu. Terus ya saya lakukan apa yang saya lakukan, repeat, diulang-ulang terus. Impian ini selalu diulang-ulang dan ciptakan impian yang kecil-kecil lagi gitu. Jadi tadi kalau yang pribadi saya seperti itu, saya pun enggak, karena Atomi ini sudah menjadi bagian dari hidup saya dan ke depannya seperti itu. Anak saya sudah jadi member semua gitu ya. Jadi berharap di Atomi ini saya bisa lebih
berkarya lagi, paling nggak bisa berbagi dan menghasilkan sesuatu, nggak cuma ke saya, seperti yang motonya Atomi itu kan banyak ya, menghargai semangat, menciptakan, mengikuti keyakinan, nah itulah. Itu yang moto itu yang benar-benar saya merasa tuh pertama kali saya tahu moto ini, luar biasa banget ya, itu yang saya alami. Nih, Dream di Atomi. Selanjutnya Bapak Ibu, terlepas dari itu semua, saya pengen you are blessed for a reason. Use your blessing to bless another. Ini, karena saya tuh merasa Tuhan, bukan merasakan ya, Tuhan itu sangat memberkati saya. Dari dulu pekerjaan, suami, anak-anak, cucu, menantu, kesehatan. Dan sekarang saya bisa ngomong seperti ini dengan Bapak Ibu yang saya merasa di keluarga baru saya. Itu sesuatu banget. Jadi saya diberkati karena alasan Tuhan yang luar biasa buat saya. Dan pengennya saya bisa menjadi blessing juga buat yang lain. Ini yang wrap-nya saya. Wrap dari impian saya itu fokusnya yang ada di sini. Ya. Pastinya Bapak Ibu juga seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu terakhir. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Jadi semua impian kita tuh bisa tercapai kalau kita tuh punya keberanian untuk mengejarnya. Ya, ini dari Walt Disney. Kita tahu ya, Walt Disney itu sangat terkenal dan pastinya dia juga dulunya seperti apa sampai terkenal seperti itu. Nah, impian dia memberi quote-nya seperti ini. Dan ini yang bisa kita yakinin bahwa memang impian kita tuh bisa tercapai kalau memang kita mau mengejarnya. Nah, itulah Bapak Ibu. Thank you untuk sharing saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Kalau bisa menjadi contoh, ya puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Buas kesempatannya mengingatkan saya masa lalu saya dan sekarang saya feel blessed dan want to be a blessing untuk another. Thank you Bapak Ibu. Salam sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah, Nindya. Ya, terima kasih Bu Lili buat sharingnya. Biarlah sharing malam hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita ya, menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita bisa punya mimpi dan mimpi itu juga bisa kita wujudkan. Nah, terutama kita bersyukur bahwa kita ada di Atomi. Kita di Atomi, kita boleh mempunyai mimpi sebanyak-banyaknya mimpi kita, dan tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita itu sehingga bisa menjadi kenyataan. Nah, itu kita lakukan, kemudian seperti tadi dikatakan, diulang. Itu kita melakukannya dan kita ulangi lagi. Nah, seperti misalnya kepada member ya, kita memberikan follow up, kita ulang-ulang. Nah, sehingga kita juga bisa boleh sukses di Atomi, sukses bersama-sama. Nah, teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin mau bertanya atau memberikan testimoni atau menambahkan sesuatu, saya persilahkan. Ada teman-teman atau mungkin dari Pak Boas dulu atau Bu Ria yang ingin menambahkan sesuatu? Ya. Ya, oke, thank you, Nindya. Terima kasih banyak, Cili, luar biasa sharingnya ya. Saya juga ikut diberkati ini oleh pengalamannya Cik Lili ya, luar biasa sekali. Nah, memang seperti yang Mr. Park bilang ya, CEO Atomi, bahwa Dream ini adalah salah satu dari 8 langkah sukses. Ya, 8 langkah sukses itu nomor 1, urutan nomor 1 itu dreams. Ya, goal. Kita harus punya target, kita harus punya tujuan. Gitu. Jadi, kenapa ditaruh di urutan pertama? Karena dream ini pasti dianggap sebagai sesuatu yang penting. Ya. Makanya dia ditaruh di urutan atas, itu nomor 1.
Ya, jadi semua yang akan kita capai itu diawali dari dreams. Ya. Sebagai contoh saja misalnya kayak siapa itu ya, si Bill Gates ya, Bill Gates itu dia mulai awalnya dia bisa seperti sekarang ini itu dimulai dari dreams ya. Dia punya impian yang besar sekali untuk bisa apa? Untuk bisa menciptakan suatu teknologi ya, teknologi yang bisa dinikmati oleh banyak orang ya, membantu banyak orang dan dia sendiri juga bisa diuntungkan dengan teknologi tersebut ya. Apa itu namanya? Saya lupa. Si Lili ingat apa yang Bill Gates buat itu? Meme. Bill Gates itu apa nih? Microsoft, Pak. Microsoft ya, sorry. Microsoft, thank you Ida. Microsoft ya. Jadi itu diawali dari suatu impian yang begitu besar. Dia punya obsesi yang besar sehingga dia bisa capai itu karena dia punya dream yang luar biasa. Ya, meskipun di awalnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana sekali. Ya, dimulainya dari mana? Dari garasi, ya, dari garasi rumahnya dia gitu. Tapi dari situ dia mulai menciptakan program-program gitu ya. Jadi akhirnya menjadi seperti saat ini. Ya, satu lagi misalnya Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg itu juga sama. Dia awalnya itu punya impian. Impiannya nggak terlalu muluk-muluk seperti Bill Gates. Impiannya dia itu sederhana sekali. Ya, itu dimulai dari kos-kosannya dia. Kosnya itu dijadikan kantor. Ya. Jadi dia punya impian bagaimana itu bisa menghubungkan kembali, ya, menghubungkan kembali, bisa berkomunikasi kembali dengan teman-temannya dia, ya, teman-teman lama, teman sekolah yang dulu, ya. Hanya simple seperti itu. Tetapi hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti sekarang ini Facebook. Ya, ini suatu sarana yang sangat luar biasa sebagai sarana untuk bisa menghubungkan dengan orang-orang yang dulu pernah kontak dengan kita. Ya, jadi seperti itu. Memang segala sesuatu harus dimulai dari impian. Ya, jadi teman-teman semua, saya percaya kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan ya, yang kita inginkan, kita harus punya impian. Kita harus punya dreams. Karena dreams itu adalah seperti bahan bakar ya. Bahan bakar yang bisa memotivasi kita untuk melangkah, untuk melakukan tindakan. Karena kalau hanya sekedar dream, sekedar angan-angan, sekedar impian, tetapi kita nggak melangkah, kita nggak melakukan suatu tindakan, ya percuma saja. Ya, jadi memang harus melakukan tindakan. Ya, jadi action. Ya, jangan NATO, no action, talk only, tapi kita action. Ya, karena action itu yang membuat kita untuk bisa mencapai impian kita. Ya kurang lebih seperti itu Nindya, tambahan dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Boas buat tambahannya. Ya, benar banget ya bahwa